Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini, pada materi kali ini aku akan membahas tentang Asmaul Husna Allah. Tapi yang akan aku bahas cuma 7. Yang pertama ada Al-Afu, yang kedua Ar-Razak, yang ketiga Ad-Dar, yang keempat An-Nafi, yang kelima Al-Hadi, yang keenam Al-Hasib, dan yang ketujuh adalah Al-Khaliq. Langsung aja menuju pembahasan yang pertama, yaitu Al-Afu, yaitu Maha Memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang punyai ampunan begitu luas, dan ampunnya ini tertuju pada hambanya yang berdosa ataupun hambanya yang taat tapi berbuat salah. Sungguh ampunan Allah ini tidak pernah tertutup, meskipun seorang hamba ini udah melakukan kesalahan, tobat, salah, tobat lagi, salah lagi, begitu pun seterusnya, pasti Allah tidak akan pernah menolak ampunannya, kecuali apabila nyawa orang tersebut sudah sampai di kerongkongan. Pernah juga diceritakan dalam suatu kisah bahwa terdapat seorang pendosa bahkan pernah membunuh beberapa orang atau bahkan ratusan orang, tapi dia ada niat dalam hidupnya untuk ingin lebih baik dengan cara berhijrah pada suatu negeri. Tapi orang itu saat melakukan perjalanan hijrah pada suatu negeri sudah diambil oleh Allah terlebih dulu nyawanya. Maka karena diukur melalui jarak kira-kira lebih dekat mana antara negeri hijrah ataupun negeri tempat tinggalnya, maka Allah mengampuni dosa hamba tersebut karena terdapat niat pada hatinya untuk berhijrah lebih baik, padahal dulu dia adalah seorang pendosa hebat. Itulah saking mulianya Allah yang bahkan ampunannya ini tidak pernah dibagi-bagi atau dikhususkan bagi hamba yang taat aja atau bahkan bagi para bangsawan saja, tidak. Semua pasti mendapatkan ampunan Allah bagi mereka yang ingin bertaubat. Nah, Al-Afu ini ditegaskan dalam Quran surah Al-Afu atau Maha Pemaaf ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 99 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Zat yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi satu-satunya Zat yang mau memaafkan beribu-ribu kesalahan kita ini ya cuma Allah. Tidak ada Zat yang lain yang mampu memaafkannya. Maka ya, selayaknya manusia pasti punya hawa nafsu, pasti punya salah, pasti pernah berbuat buruk juga. Jadi kita juga harus kembalinya sama Allah aja, jangan menyekutukan yang lain. Itulah salah satu cara kita untuk mengimplementasikan salah satu sifat Allah, yaitu Al-Afu. Lalu menuju poin yang kedua, yaitu Ar-Razak. Ar-Razak ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Ar-Razak atau Maha Pemberi Rezeki adalah salah satu Asmaul Husna Allah, yaitu yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran tadi, bahwasanya Allah itu memberi rezeki bagi hambanya yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Mengapa demikian? Mengapa tanpa perhitungan? Ya karena saking banyak rezeki yang diperoleh, kita dapat berdiri dengan baik, berdiri dengan tegak, bisa berjalan dengan 2 kaki, bisa menghirup udara dengan gratis. Itu semua adalah bentuk rezeki dari Allah yang diberikan dengan kasih sayangnya. Coba bayangin, semisal kita hirup udara, tiap nafas ini bayar 5.000. Apakah kita sanggup? Tidak. Allah tuh baik banget. Salah satu rezeki yang diberikan, kita sudah numpang di bumi. Kita hanya diminta untuk beribadah, untuk berbuat baik,
berhusnudzon pada Allah saat menumpang itu. Cuma disuruh itu, tapi sesungguhnya minta ampun. Ya, itulah manusia. Aku juga masih gitu, teman-teman. Tapi ya itu tadi, kita bisa terus berbuat baik. Jangan pernah berhenti pokoknya. Dan berhusnudzon pada Allah. Nah, itulah salah satu bentuk rezeki dari Allah. Jadi jangan anggap rezeki itu hanya berupa uang saja ya teman-teman. Tapi rezeki itu bisa berupa rezeki sehat, rezeki pikiran, rezeki akal yang masih bisa berpikir, rezeki hati yang bisa berhusnudzon pada Allah. Itu semua adalah bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya adalah Ad-Dar atau Maha Pemberi Kemudaratan ataupun Maha Pemberi Musibah. Allah berfirman dalam Quran Surah Yusuf ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Yang artinya, apabila seseorang ditimpa kemudaratan, maka tidak akan ada yang dapat menghilangkan mudarat tersebut kecuali Allah. Maksud Allah memberi mudarat kepada salah satu hambanya atau kepada hambanya ini bukan berarti Allah jahat ya teman-teman. Justru dengan mudarat itu menjadikan hamba tersebut bisa bergantung kepada Allah. Kok bisa? Coba aku jelasin ya. Misal, seorang hamba itu di dalam hidupnya selalu diberikan Allah kemudahan, kemewahan, keluarga utuh, rezeki mengalir terus tanpa berusaha, bahkan setiap yang dia mau pasti langsung dikabulin. Pokoknya semua kemudahan yang ada di dunia ini dia dapatkan. Pasti akankah orang itu akan tetap bisa untuk tidak sombong diri? Pasti nggak bisa kan? Pasti di hatinya tuh akan sombong. Aku bisa nih dapetin semua ini tanpa berdoa kepada Allah. Nah, karena semua kenikmatan dunia tersebut bisa jadi membuat hamba tersebut jadi lupa yang memberi nikmat. Maka inilah tujuan Allah memberi kemudaratan, agar hamba yang diberikan kemewahan ini bisa bertafakur, bisa berpikir lagi, oh ini semua tuh cuma dari Allah, bukan karena usahaku. Ini semua adalah titipan Allah. Jadi dia tidak akan berbangga diri, dia tidak akan merasa bahwa ini semua tuh usahaku gitu. Ya itulah salah satu tujuan ada mudarat, biar setiap hamba yang diberikan kesenangan dan kemudahan oleh Allah, pasti dia akan diberikan kesempatan oleh Allah pada keadaan yang rendah. Nah, saat itu mudarat Allah ini datang. Al-mudarnya Allah yang maha memberi mudarat ini diberikan pada hamba saat berada di keadaan yang rendah, agar hamba tersebut bergantung pada Allah. Karena kalau hamba ini selalu di atas, maka ya pasti kesombongan. Lebih baiknya sombong daripada bersyukur. Misal nih dah dikasih Allah jabatan jadi presiden, masih pengen lagi dapat ini gitu, pasti nggak akan ada habisnya kalau soal dunia. Maka itulah salah satu implementasi Allah memberikan kemudaratan bagi hamba, agar hamba tersebut selalu menggantungkan dirinya pada Allah semata saat berada di titik rendahnya. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah An-Nafi, yang maha memberi manfaat. Allah berfirman dalam Quran surah Yunus ayat 106 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Yang artinya, janganlah kamu menyembah sesuatu kecuali sembahan tersebut. Janganlah kamu menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan bencana kecuali Allah. Bila kamu melakukannya, maka kamu adalah orang yang zalim. Maksudnya yaitu ya setiap manfaat, setiap bencana itu ya datangnya dari Allah. Meskipun misal ada yang nyembah berhala untuk meminta hal yang dianggap manfaat, contohnya minta ilmu atau minta jabatan atau meminta
apa ya, hal-hal yang bersifat dunia lah itu, dengan cara yang batil. Ya, itu aslinya bukan dari berhala-berhala, bukan dari sembahan yang dilakukan, tapi dari Allah. Coba kita lihat salah satu upaya bermanfaat ini dari hal yang sederhana aja. Misal kita diberi 2 kaki, ya kita manfaatkan untuk datang ke kampus untuk menuntut ilmu. Misal kita diberi laptop, ya kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal atau menambah ilmu yang mana ilmu tersebut sebagai kewajiban. Ya, setiap yang ada di dalam hidup kita, yang menghampiri hidup kita, itu adalah manfaat yang datangnya dari Allah. Intinya itu. Inti an-nafi itu. Itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita ini mencari hal yang dianggap manfaat, tapi aslinya nggak manfaat. Maka dari itu pentingnya kita mengharapkan semuanya kepada Allah. Lalu selanjutnya adalah Al-Hadi, atau yang maha memberi petunjuk. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yudlillahu fala tajid lahu sabila. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah karena tidak melaksanakan ketentuan dan lebih memilih kesesatan, maka tidak akan ada yang memberi petunjuk kecuali Allah. Nah, inilah salah satu Asmaul Husna Allah yang menegaskan bahwa setiap petunjuk yang datang dari kita ini tidak lain tidak bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka implementasinya gimana? Ya, saat kita berdoa, coba kita minta luangkan salah satu doa kita untuk meminta agar hati ini selalu diberi petunjuk oleh Allah untuk selalu bersih, untuk selalu memilih jalan yang benar, dan lain-lain. Bahkan Allah juga menegaskan dalam Quran Surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, itu. Kembali ke Allah, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang dapat memberi petunjuk. Selanjutnya adalah Al-Hasib, atau yang maha menghitung. Allah berfirman dalam Quran surah apa ya? Nungguin ya. Jadi Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi, wa kafa billahi hasiba, yang artinya dan cukuplah Allah yang maha memperhitungkan. Jadi kita ini nggak usah susah-susah. Misal ada hal yang tidak adil di dunia ini. Misal nih, kita sudah gini aja, misal lagi ujian kan. Nah, ada nih teman kita yang nyontek, ada pula yang belajar tapi tetap nyontek, dan ada diri kita yang udah belajar tapi nggak nyontek dong gitu. Nah, terus cara mengimplementasikan gimana? Ya udah, kita nggak usah ribet-ribet mencari validasi. Kita coba berdoa sama Allah. Ya Allah, sungguhnya Engkau sudah melihat usahaku, bahwa aku udah belajar, aku nggak nyontek, tapi teman-temanku ada yang belajar tapi tetap nyontek, ada yang nggak belajar tapi juga nyontek, gitu. Dan ada yang nggak belajar tapi nggak nyontek, asik itu bagus banget. Nah gitu, ya udah kita pasrahin aja ke Allah, karena semua perbuatan mereka itu pasti akan diperhitungkan oleh Allah di yaumil hisab kelak. Ya, aku ngomong gini bukan berarti aku udah baik ya teman-teman, tapi justru ini bisa jadi menjadi pengingat buat diriku sendiri. Nah, itulah salah satu cara mengimplementasikan makna Asmaul Husna Allah, yaitu Al-Hadi, bahwa setiap yang terjadi di dunia ini tidak lain tidak bukan pasti akan diperhitungkan oleh Allah yang maha menghitungkan. Selanjutnya kita sampai di Al-Khaliq, atau maha menciptakan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang maha menciptakan, mengadakan, membentuk rupa, dan sang pemilik nama yang indah. Nah, jadi ya yang menciptakan kita ini Allah. Kalau nggak percaya, gimana? Ya harus percaya, kan Allah yang salah satunya zat yang pertama kali ada, yang menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan malam dan siang. Kok bisa tahu kalau nyiptain malam dan siang? Tunggu dulu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Yang artinya, dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk mereka yang ayyadzakara, yang berfikir, yang berzikir, dan ayyadzakara wa arada syukura, dan bersyukur. Jadi intinya Allah lah yang menciptakan malam dan siang. Fungsinya apa? Ciptain malam dan siang silih berganti itu ya untuk bertafakur, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita pada satu hari penuh itu. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku mau menjelaskan keterkaitan antara Ar-Razzaq dan satunya Al-Hadi, yaitu Maha memberi rezeki dan Maha memberi petunjuk. Intinya kedua hal ini harus disinkronkan. Gimana caranya? Contohnya, saat kita kerja aja nih. Saat kita bekerja dan sudah datang waktu sholat, kan kita bekerja untuk mencari rezeki. Salah satu upaya kita biar rezeki itu datang kepada kita, ya kan? Iya nggak? Iyalah pastinya. Nah, tentunya kalau kita bekerja untuk mencari rezeki, kita jangan sampai meninggalkan yang memberi rezeki. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Dengan cara apa? Ya, apabila dah datang waktu sholat tepat waktu, apabila tidak membawa bekal makan saat bekerja, ya jangan mencuri. Dengan yang lain kita bisa beli dengan kualitas dengan yang terjangkau kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman cara mengimplementasikan. Intinya setiap hidayah atau petunjuk itu pasti Allah berikan kepada setiap hambanya. Misal kita ambil petunjuk itu Allah berikan kepada hambanya yang sedang bekerja ya. Ada hamba itu yang saat sholat tadi diberi petunjuk oleh Allah untuk langsung melaksanakan sholat. Ada yang langsung melaksanakan sholat. Ada juga yang bentar nunggu selesai kerjaannya, akhirnya lupa. Ada yang nggak usah lah, besok aja sholatnya, kayak gitu. Jadi pasti setiap hamba ini pasti Allah kasih petunjuk. Cuman ada yang mengambil, ada yang membiarkan. Itu bedanya guys. Jadi intinya setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, jangan selipkan keburukan di dalamnya. Karena petunjuk Allah itu pasti baik. Dan jika kita selalu melakukan yang terbaik di dunia ini, pasti di dalamnya juga ada petunjuk. Itulah salah satu cara mensinkronkan antara Ar-Razzaq dengan Al-Hadi. Selanjutnya, gimana sih cara kita menerapkan al-afu, memaafkan orang, sedangkan kadang orang itu jengkelin gitu misalnya. Ya, gimana ya? Bentar ya teman-teman. Jadi emang memaafkan orang ini adalah level tertinggi seorang hamba dalam mengimplementasikan kesehariannya. Ini adalah akhlak yang paling mulia, yang sangat dirahmati oleh Allah tentunya. Karena ya memaafkan orang emang susah itu. Apabila kalau orang itu seenaknya sama kita. Kita udah berusaha menjaga perasaannya, kita sudah menjaga perilaku kita agar orang itu gak tersinggung. Kita udah selalu berbuat baik tapi balasannya kayak gitu. Terus gimana cara maafin? Susah banget kan gitu kan kadang mikirnya. Tapi coba kita melihat Asmaul Husna Allah yang al-afu tadi. Allah yang Allah itu adalah zat
Zat yang ampunannya tidak pernah berhenti pada hambanya yang selalu berbuat salah berkali-kali, ataupun berbuat salah 2 kali, 3 kali, gak pernah tertutup buat hambanya, ampunannya itu. Nah, lantas mengapa kita yang dikasih ujian sama Allah, teman yang berbuat seenaknya, misal hanya melakukan kesalahan kepada kita sekali aja kita gak mau maafin? Nah, Tuhan kita aja Maha Pemaaf, masa kita sebagai hambanya yang cuma sekecil zarah ini, bukan, maksudnya kita kan kecil banget ya di hadapan Allah, itu gak mau maafkan. Siapa tahu dengan kita maafkan itu bisa lembut hatinya, tapi kalau gak bisa lembut ya kita doakan. Kan ada doa yang menjadi alat komunikasi kita sama Allah. Itu guys, sebenarnya maafkan orang ini mudah jika hati kita bersih. Intinya kita harus ikhlas dalam maafkan dan kita pasrahkan cara kita maafkan itu kepada Allah. Ya udahlah, aku maafin, kan pasti nanti Allah yang balas, kayak gitu. Makanya kalau kita berbuat baik, jangan sekali-kali mengharap balasan. Agar apa? Agar jika orang tersebut memperlakukan tidak seperti apa yang kita inginkan, kita tidak kecewa. Situ teman-teman materi hari ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku menyampaikan ini bukan berarti aku sudah baik, tapi kita bisa sama-sama lebih baik dengan melalui videoku, siapa tahu. Dadah.